Assalamualaikum Bu Atu. Waalaikumsalam Pak Hendra. Tuh Bu Atu apa kabar nih? Bu Atu siang ini? Alhamdulillah kabar baik Pak. Pak Hen gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah juga nih, masih baik juga nih. Kira-kira Bu Atu akan ngomongin apa nih di percakapan kita kali ini? Iya nih Pak Hendra, saya lagi Heeh. bingung dan galau nih Pak. Oh, Bu Atu kenapa bisa bingung ya? Kira-kira apa sih yang membuat Bu Atu jadi bingung nih? Masalah tugas saya Pak di pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti sekarang ini Pak. Oh, masalah tugas. Masalah tugas Bu Atu di pendidikan guru penggerak yang sedang Bu Atu ikuti sekarang ini ya. Iya nih Baiklah, Pak. kira-kira apa sih yang ingin Bu Atu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi begini Pak, sekarang Heeh. kan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Kebetulan di modul itu ada modul 2.2 dan modul 2.3, Iya ya. di mana materinya itu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan Heeh. pembelajaran sosial emosional yang nantinya akan saya praktikkan di kelas saya itu di penampingan individu 4. Oh Jadi gitu. yang membuat saya bingung adalah eh, memilih materi tentang apa ya yang harus saya pilih supaya saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dan mengintegrasikan KSE di dalam pembelajaran tersebut. Jadi Bu Atu bingung bagaimana memilih materi yang dapat diimplementasikan dengan pendidikan berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional begitu ya Bu Atu. Terus pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu sendiri apa sih menurut Bu Atu? Kalau menurut pendapat saya, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan murid dalam belajar sesuai Heeh. dengan gaya belajar mereka, sehingga mereka mendapat pembelajaran yang bermakna. Sedangkan pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi murid agar mereka dapat menetapkan dan mencapai tujuan positif serta merasakan, menunjukkan empati kepada orang lain, Pak. Eh, Sepertinya pemahaman Bu Atu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini sudah cukup bagus nih. Kira-kira kapan nih Bu Atu akan melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini di pendampingan individu 4-nya ya? Kapan sih jadwalnya? Sekitar 2 minggu lagi nih, Pak. Oh, 2 minggu lagi ya. Kira-kira Bu Atu pernah nggak merencanakan sebelumnya materi apa yang akan Bu Atu masukkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini? Saya pernah sih, Pak, mencoba mempraktekkan pembelajaran PSD ini secara Heeh, eksplisit, ya. tapi yang saya masih bingung ketika mencari materi yang cocok untuk merancang modul ajar dengan model berdiferensiasi tapi terintegrasi KSE ke dalam proses pembelajarannya, Pak. Oh, seperti itu ya. Seperti kata Bu Atu tadi ya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan murid dalam belajar. Dan pendidikan sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Begitu ya Bu Atu ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira Bu Atu bisa ceritakan tidak bagaimana sih menurut Bu Atu kriteria murid itu dapat terpenuhi kebutuhannya dalam belajar, dan bagaimana juga menurut Bu Atu murid itu dapat mengelola emosinya saat proses pembelajaran? Ya, kalau menurut saya sih, Pak, anak dapat terpenuhi kebutuhan dalam belajar ketika murid dapat memahami pembelajaran itu setelah mengikuti pelajaran. Tentu saja sesuai dengan cara belajar mereka masing-masing, minat dan bakat serta profil belajar mereka. Kalau untuk pembelajaran sosial emosional, saya rasa dapat dilihat dari cara murid mengelola emosi mereka masing-masing
cara mereka berinteraksi dengan teman-teman mereka dengan baik, kemudian juga mungkin menjalin kerjasama tim saat berdiskusi, Ya. ataupun dapat melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kira-kira begitu, Pak. Oh iya, baik sekali Bu Atu. Kalau begitu, seperti apa sih contoh pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini yang bisa Bu Atu lakukan pada murid di kelas? Hmm, Menurut saya untuk pembelajaran berdiferensiasi, Heeh, mungkin saya harus memetakan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu ya Pak, heeh, karena mereka memiliki tingkat pemahaman materi yang berbeda, gaya belajar yang berbeda-beda, seperti visual, auditori, atau kinestetik. mhm, Mungkin sebagai solusinya berarti saya harus menyiapkan beberapa sumber belajar dan media pembelajaran yang bervariasi, iya, dan harus memilih metode yang tepat juga. Saya juga bisa menyiapkan beberapa alternatif bentuk penilaian supaya mereka dapat belajar dan mencapai hasil belajar mereka sesuai dengan cara belajar mereka masing-masing. iya. Sedangkan untuk PSE, saya bisa memasukkan kompetensi sosial dan emosional ke dalam setiap langkah-langkah pembelajarannya. Mungkin itu yang dapat saya lakukan ya Pak. Iya, baiklah Bu Atu. Jadi dengan melakukan pemetaan kebutuhan murid dulu, lalu menyiapkan sumber belajar, metode, dan alternatif evaluasi, serta memasukkan KSE ke dalam setiap langkah pembelajaran. Begitu ya Bu Atu ya? Iya Pak, mungkin itu yang bisa saya lakukan ya Pak. Nah, sekarang kira-kira pembelajaran mana sih yang bisa Bu Atu masukkan pembelajaran berdifferensiasi dan PSE ini? Ya mungkin saya bisa memasukkan pembelajaran berdiferensiasi ini ke beberapa materi pembelajaran ya Pak. Ya, Misalnya pada materi keragaman sosial budaya. mhm, Saya bisa menyiapkan beberapa video tentang kegiatan sosial budaya di masyarakat, ya, menyediakan beberapa buku atau artikel, ya, atau bahkan poster terkait dengan materi tersebut. Dan pada baik, proses kegiatannya, saya bisa mengajak murid berdiskusi secara berkelompok mungkin untuk baik, menanamkan KSE. Mungkin saya bisa mengajak anak berkolaboratif, kemudian juga berkomunikasi dengan efektif, atau ya, saya bisa terjun ke masyarakat langsung untuk menerapkan PSE untuk kemampuan berelasinya, Pak. baik. Berarti, Bu Atu dengan menyiapkan beberapa sumber belajar, metode, dan beberapa kegiatan yang dapat diterapkan PSE, begitu ya kira-kira Bu Atu? Eee, kira-kira, Bu Atu bisa melakukan itu semua? Ya, insya Allah bisa, Pak. Nah, sekarang apa yang Bu Atu akan lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdifferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini? Ya, saya akan mencoba memilih materi yang sesuai sehingga Heeh, dapat diimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI ini. ya, Kemudian, saya akan mencoba menyusun rencana pembelajarannya, lalu menyiapkan sumber belajar, mungkin media belajar, dan cara ah, penilaian iya, yang bervariasi. iya, Dan juga nanti saya akan belajar untuk lebih memahami pembelajaran berdiferensiasi dan PSI ini, supaya dapat menerapkannya secara baik pada murid saya di kelas. iya. Baiklah kalau begitu Bu Atu, kira-kira kapan nih Bu Atu akan mulai menyusun rencana pembelajaran berdifferensiasi dan, PSE yang akan Bu Atu terapkan di kelas, kemudian juga untuk pendampingan individu oleh pengajar praktiknya nanti Bu Atu? Ya, kalau bisa secepatnya ya Pak, karena jadwal pendampingan individunya itu sekitar 2 minggu lagi. Iya, tepatnya ya Bu Atu ya. Kira-kira nanti saat Bu Atu akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini, siapa saja sih yang akan Bu Atu libatkan? Tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu ya Pak, untuk Ya, mendiskusikan jadwal praktek pembelajaran berdiferensiasi dan heeh, KSI ini. iya, Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman-teman guru di sekolah saya
mungkin mereka bisa membantu saya untuk menyiapkan beberapa sumber ajar ataupun media pembelajaran. Iya. Dan mungkin juga teman-teman CGP dan tentunya mungkin saya juga bisa minta saran dan arahan dari pengajar praktik atas modul ajar yang sudah saya buat mungkin Pak. Iya, berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, dan juga teman-teman CGP untuk meminta saran begitu ya Bu Atu ya? Iya Pak, dan tidak menutup kemungkinan juga saya akan meminta masukan dari fasilitator saya di pendidikan guru penggerak tentunya Pak. Baiklah Bu Atu, perbincangan kita tidak terasa sudah hampir sampai di ujungnya nih. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang dapat Bu Atu simpulkan? Ya, yang pertama untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi PSE di dalamnya, Ya, saya harus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan murid dalam belajar. iya, Kemudian saya akan membuat rencana pembelajaran dan menyiapkan sumber belajar, iya, media, metode, dan teknik evaluasi yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian juga saya akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah, bekerja sama dengan rekan sejawat untuk meminta bantuan dalam menyiapkan sumber belajar atau media ajar, iya, dan saya juga akan meminta saran dan masukan dari teman-teman CGP dan PP. iya. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, Pak Hen. Iya, bagus sekali Bu Atu. Sepertinya Bu Atu sudah mendapatkan jalan keluar dari permasalahan Bu Atu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas. Bagaimana perasaan Bu Atu setelah kita melakukan percakapan kali ini? Wah, luar biasa sekali, Pak. Saya merasa senang sekali. Saya dapat pencerahan dari percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktu, kesempatan. Mungkin saya akan lebih banyak membutuhkan pencerahan dari Pak Hendra untuk masalah saya di lain hari nih, Pak. Ya, sama-sama Bu Atu. Saya mungkin juga butuh pendapat atau saran dari Bu Atu kalau ada permasalahan saya yang sulit saya selesaikan sendiri nantinya. Mungkin kita bisa sama-sama saling berbagi ya Bu Atu ya. Iya Pak Hendra, senang bisa berkolaborasi dengan Pak Hendra. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hendra atas bantuannya hari Iya, ini. Mohon maaf nih sudah mengganggu waktunya. Saya izin undur diri ya Pak Hen. Assalamualaikum Pak Hen. ya sama-sama Bu Atu. Waalaikumsalam. Untuk refleksinya setelah menyelesaikan percakapan coaching tadi, yang pertama ya, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching tadi adalah adanya kesepakatan pembicaraan yang akan dilakukan antara Cook dan Kuci, antara saya dan Bu Atu, dan adanya kemitraan antara Cook dengan Kuci yang baik, sehingga Bu Atu sebagai coachingnya tadi bisa leluasa menyampaikan pendapatnya, dan kemudian mampu secara terbuka menyampaikan permasalahan yang terjadi pada Bu Atu, yang sedang Bu Atu hadapi sekarang ini. Kemudian yang masih perlu diperbaiki sekarang ini ya, atau ditingkatkan dalam percakapan coaching tadi adalah mungkin saya perlu lebih banyak keterampilan dalam berkomunikasi yang baik dengan menggunakan kalimat-kalimat efektif dan mudah dipahami oleh Bu Atu. Kemudian juga perlu melatih diri lagi dalam menggunakan mimik wajah ataupun bahasa tubuh yang sesuai dengan percakapan yang sedang berlangsung, yang mungkin akan membantu terciptanya proses coaching yang lebih kolaboratif antara coach dan coachee-nya. Selain itu, percakapan coaching ini perlu dilakukan sesering mungkin ya, untuk melatih diri dalam menerapkan teknik coaching baik kepada guru ataupun kepada murid di sekolah. Kemudian yang ketiga, yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah yang pertama, sebelum melakukan coaching,
saya harus dapat mempersiapkan diri senyaman mungkin untuk dapat berhubungan baik dengan Bu Atu sebagai coachnya. Dan saat proses coaching berlangsung tadi, saya harus mampu menghadirkan diri sepenuhnya, menjadi pendengar yang baik, untuk tetap fokus agar mampu bersikap terbuka dalam proses coaching, dalam menggali permasalahan-permasalahan sampai ke jalan keluar dari permasalahan yang Bu Atu hadapi tadi. Kemudian yang keempat, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching adalah dengan mempraktekkan teknik coaching kepada murid dan rekan guru sekolah secara nyata dan melakukan refleksi diri dari kegiatan yang sudah saya lakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada, serta tetap mempelajari bagaimana melakukan teknik coaching dengan benar. Mungkin itu ya Bu Atu yang bisa saya refleksikan dari proses percakapan kita tadi. Mungkin Bu Atu ada umpan baliknya yang bisa diberikan, silakan Bu Atu. Baik, terima kasih banyak Pak Hen. Baiklah, Atu coba memberikan sedikit umpan balik ya Pak Hen ya terhadap praktek coaching kita yang kasus kedua ini. Pada saat praktek coaching yang kedua ini, saya merasa sangat senang, kemudian juga lega karena mendapatkan solusi atas kekhawatiran yang masalah yang saya hadapi. Kemudian juga saya sangat berterima kasih atas bantuan coach yang supel dan luar biasa, Pak Hendra, yang sudah bisa membantu saya dalam mengarahkan saya menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Mungkin itu saja Pak Hendra. Terima kasih banyak atas kolaborasinya hari ini. Ya, sama-sama Bu Atu, terima kasih juga. Oke, baik.